Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini Kolong Ranjang akan membawakan sebuah cerita yang dialami oleh seorang perempuan dan juga laki-laki yang bernama Hani dan Putra, tentang pengalaman seram yang mereka alami ketika sedang di dalam lift sebuah gedung. Seperti apa ceritanya? Tidak berlama-lama, mari kita simak kisahnya. Lo kesini aja ya, biar cepet, gak makan waktu. Dari sini kita langsung ke Kemang deh, oke? Ah, bilang aja lo mau dijemput. Dasar kelakuan. Ya udah tunggu, habis maghrib gue jalan. Ah, emang lu teman gue paling baik sedunia, hahaha. Nanti langsung naik aja ke lantai 7 ya Han. Takut kerjaan gue belum kelar. Iya, bawel. Itu percakapan dengan Indah, sahabatku sejak kuliah dulu. Kami berencana untuk reuni kecil-kecilan dengan beberapa teman kampus tempat kami kuliah dulu. Tempatnya di Kemang. Bukan yang pertama juga sih acara kumpul-kumpul seperti ini. Sebelumnya sudah beberapa kali ada. Bedanya kali ini aku harus menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Indah, menjemputnya lalu berangkat bareng. Dan seperti perbincangan kami melalui telepon tadi, selepas maghrib aku pun berangkat sekitar jam setengah 7. Perhitunganku, jam setengah 8 seharusnya sudah sampai tujuan. Tapi ternyata pada hari Jumat itu jalanan Jakarta macetnya lebih parah dari biasanya. Gak tahu apa sebabnya. Alhasil, nyaris jam setengah 9 aku baru sampai parkiran gedung kantor Indah. Aku menekan tombol lantai 7, lalu pintu pun menutup. Lift bergerak ke atas, lantai 2, lantai 3. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 3A. Kemudian perlahan pintunya terbuka. Aku hanya diam memperhatikan prosesnya sambil bersandar pada dinding lift bagian belakang. Gelap. Lantai 3A dalam keadaan gelap. Aku hanya bisa melihat meja resepsionis yang letaknya nggak jauh di depan pintu lift. Aku masih menunggu sambil bersandar, tapi nggak terlihat ada orang. Sama sekali nggak ada orang yang masuk ke dalam lift. Sepi aja. Karena penasaran, aku lalu maju beberapa langkah, melongokkan kepala keluar untuk melihat sekitar. Siapa tahu ada orang yang hendak naik. Tapi nggak ada, kosong. Aku nggak melihat ada orang sama sekali. Pada saat inilah perasaanku mulai nggak enak. Aku yang sangat penakut ini langsung berpikir yang enggak. Siapa yang memencet tombol lift sehingga berhenti di lantai 3A? Padahal lantai 3A kelihatannya sudah sama sekali kosong. Sama sekali nggak ada orang. Aku merinding. Aku lalu langsung masuk lagi ke dalam dan menekan tombol pintu berkali-kali. Syukurlah lift akhirnya menutup. Tapi ketika sudah agak sedikit lega, aku mulai panik lagi. Kenapa? Karena ternyata lift nggak bergerak sama sekali. Hanya diam di tempat, di lantai 3A. Gak gerak ke lantai 7. Padahal pintunya sudah tertutup rapat. Kembali aku menekan tombol lantai 7 berkali-kali, berharap lift akan bergerak ke atas. Harapan tinggal harapan, lift gak bergerak juga. Aku mulai panik, lalu merogoh tas mencari ponsel, berniat untuk coba menghubungi Indah. Tapi tiba-tiba pintu lift kembali terbuka. Aku terkejut sangat. Jantungku seperti berhenti.
Ini masih di lantai 3A. Masih sangat gelap juga keadaannya. Persis sama dengan ketika tadi pintu terbuka pertama kali. Meja kosong resepsionis, sendirian dalam gelap, gak ada orang sama sekali. Kembali aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah, perlahan pintu lift kembali menutup. Aku sudah nyaris menangis. Aku coba untuk menghubungi Indah sekali lagi, tapi sial, gak ada sinyal. Aku semakin panik, karena lagi-lagi lift gak juga bergerak, tetap diam di tempatnya. Pandanganku yang masih fokus ke layar ponsel berusaha untuk menghubungi Indah, namun masih tanpa hasil. Sekali lagi, suara itu muncul mengagetkanku. Suara pertanda kalau pintu lift akan terbuka. Dan benar, perlahan pintu terbuka untuk yang ketiga kali. Masih di lantai yang sama, lantai 3A. Keadaannya juga masih sama, gelap, dan gak ada orang sama sekali. Sepi dan kosong. Pintu terbuka lebar, bertahan seperti itu selama beberapa belas detik. Aku sudah mulai menangis pelan sambil bersandar di dinding lift sebelah kiri, sambil ketakutan dan panik. Sekali lagi, aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali dan memaksa pintu agar cepat tertutup. Tapi sebentar, kali ini aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki, langkah yang sepertinya menuju lift. Tapi bukan langkah terburu-buru, hanya langkah kaki berjalan biasa. Bukan lega karena mendengar hal itu, aku malah jadi tambah panik. Takut itu setan atau hantu. Aku jadi ketakutan. Sementara langkah itu seperti terus mendekati lift, sampai akhirnya ada sosok yang tiba-tiba muncul di depan pintu lift. "Ah, lu ndak, gila lu ya, ngagetin aja. Aduh." Ternyata yang muncul adalah Indah. Suara langkah kaki tadi adalah langkah kakinya. Lalu dia masuk ke dalam lift. Ah, leganya. Kemudian pintu menutup. Kali ini lift bergerak, tapi bukan ke lantai 7, tapi malah turun ke lantai dasar. Pada saat itu aku gak terlalu memperhatikan keanehan ini. Hati dan pikiran terlanjur gembira karena sudah bersama Indah. "Ngapain lo tadi di lantai 3, ndak? Udah sepi gitu, nakutin tahu," ucapku tanpa melihat ke arah Indah. Fokusku masih ke layar ponsel. "Ada teman," jawab Indah datar. "Kenapa? Lu sakit? Lemes amat?" tanyaku lagi. Masih belum menatap Indah, karena ada sesuatu di ponsel yang lebih menarik perhatian. Tapi Indah gak menjawab. Dia diam saja sambil berdiri di bagian belakang. Aku melihatnya dari sudut mata. Sampai juga di lantai dasar. Lalu pintu lift pun terbuka. "Ayo buruan, kita udah telat nih, gara-gara macet tadi," ucapku setelah pintu sudah terbuka. Lalu melangkah keluar. Tapi sekali lagi Indah gak menjawab. Lalu aku menoleh ke belakang, melihat ke arah lift. Betapa kagetnya aku, ternyata lift dalam keadaan kosong. Gak ada Indah di dalamnya. Indah kemana? Dalam keadaan masih kebingungan, tiba-tiba ponselku berdering. Muncul tulisan Indah pada layarnya. "Indah, lu di mana deh?" "Lah, lu di mana? Gue udah di parkiran dari tadi nih, di depan mobil lo." Indah sudah di parkiran dari tadi. Lalu siapa tadi yang naik lift bersamaku dari lantai 3A? Setelah sudah bertemu, lalu kami mulai bercerita. Ternyata Indah sudah selesai sejak jam 8. Kemudian menungguku di minimarket depan gedung. Sampai akhirnya dia masuk lagi ke dalam. Lalu melihat mobilku sudah ada di parkiran dalam keadaan kosong. Sungguh peristiwa di lift yang menyeramkan.
Perkenalkan, aku Putra, 35 tahun, dan aku tinggal di Bandung. Aku bekerja di satu mall di Kota Kembang, Bandung. Mall ini salah satu yang sudah cukup lama berdiri, yaitu awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota, salah satu tempat favorit wisatawan kalau sedang datang berkunjung di kota ini. Nama jalannya sangat terkenal. Kalau zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jeans. Mall ini banyak fasilitasnya. Tersedia taman dan tempat makan di area terbuka. Dan merupakan mall yang sebenarnya nggak seperti mall pada umumnya, karena jumlah lantainya nggak banyak. Karena jumlah lantai yang sedikit inilah, jadinya lift yang ada di dalam jadi jarang ada yang menggunakan. Pengunjung lebih banyak menggunakan eskalator. Aku bekerja sebagai staf maintenance, bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting. Ada 2 shift, pagi dan sore. Untuk shift sore akan pulang jam 11 malam. Kalau nggak ada lembur pekerjaan itu pun. Ngomong-ngomong soal lift, seperti yang aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih banyak menggunakan eskalator dibandingkan dengan lift. Sehingga lift lebih sering sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah, walaupun begitu, lift di mall ini nyaris nggak pernah ada kerusakan. Karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala. Lift letaknya di sudut bangunan, agak di paling belakang. Cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi sekitaran lift lebih sering sepi dari seliweran manusia. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang seru. Sama dengan mall-mall lain, di mall ini juga punya cerita ngerinya. Ada beberapa kejadian aneh menjurus seram. Ada teman security yang bilang kalau beberapa kali eskalator bergerak dengan sendirinya di tengah malam. Padahal jam operasionalnya sudah selesai dan sudah dalam keadaan mati. Lift juga sama, seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan buka tutup pintunya, padahal gak ada siapa-siapa di dalam. Masih tentang lift, katanya ada yang beberapa kali melihat anak kecil berlarian keluar dari dalam lift di tengah malam. Yang lebih seram, ada beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong. Masih banyak lagi versi cerita yang beredar. Cerita-cerita seram ini awalnya aku hanya mendengar dari obrolan teman-teman. Dan alhamdulillahnya, selama sudah nyaris 7 tahun aku bekerja di sini, belum pernah melihat penampakan secara langsung. Hanya sebatas perasaan gak enak, atau melihat sekelebatan bayangan melintas sesekali. Hanya sebatas itu. Sampai akhirnya, pada tahun 2018, aku merasakannya sendiri. Begini ceritanya. Masih menempel di kepala detail peristiwa yang terjadi 2 tahun lalu ini. Waktu itu hari Kamis, aku shift sore. Seperti biasa, kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Aku akan perbaiki sekalian apabila ada yang rusak. Singkatnya, hari pun beranjak malam. Pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya hari. Karena belum masuk akhir pekan dan gak ada acara festival atau apapun, mall jadi gak terlalu ramai. Sudah nyaris kosong pada lewat jam 9. Oh iya, secara berkala aku akan memeriksa lift dan eskalator, memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan biasanya kami lakukan di luar jam operasional, ketika sudah gak ada pengunjung. Lebih seringnya malam hari. Hari itu aku memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin.
Rencananya juga, lift akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya tugas berdua malam itu, tapi rekanku izin gak masuk kerja. Jadilah aku sendirian. Satu persatu aku periksa eskalator, satu demi satu, lantai demi lantai. Karena ini hanya pengecekan rutin, jadinya nggak perlu sampai harus ada yang dibongkar. Aku benar-benar sendirian berkeliling di mall ini. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah patroli dengan lampu senternya, tapi nggak sering, hanya 1 atau 2 kali. Amat sepi dan temaram, karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Sekitar jam setengah 12, ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator, perhatianku tertarik kepada lift yang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi aku masih bisa melihatnya. Lampu di atas pintunya menyala. Itu pertanda kalau lift sedang bergerak. Ada yang sedang menggunakan. Makanya aku memperhatikan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift. Penasaran siapakah gerangan yang sedang menggunakannya. Benar, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3 tempat di mana aku sedang berada. Hal itu semakin membuatku semakin penasaran dan gak mengalihkan pandangan sedikit pun juga. Aku melihatnya dari samping. Jadi, ketika lift terbuka, aku gak bisa lihat ke dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyerot keluar. Lalu aku menunggu. 2 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik. Gak ada seorang pun yang keluar. Selama itu pula pintu lift terus dalam keadaan terbuka, gak juga menutup. Ini lift kenapa? Kenapa berhenti di lantai 3? Gak ada orang yang keluar, dan pintunya gak tertutup lagi. Ada apakah? Penasaran, aku lalu melangkah mendekatinya. Dan selama berjalan itu, suasana semakin sangat sepi, semakin terasa kosong. Praktis, hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Hingga akhirnya, aku sampai di depan lift. Benar, pintu terbuka lebar. Lampunya menyala terang. Tapi di dalamnya kosong, gak ada siapa-siapa. Aku berdiri diam di depannya dengan beberapa pertanyaan dalam kepala. Pertama, tadi siapa yang menekan tombol lift lantai 3 sehingga jadi bergerak dari lantai dasar menuju lantai 3? Kedua, kenapa lift dalam keadaan kosong? Dan ketiga, kenapa pintunya terus terbuka? Seharusnya langsung menutup ketika nggak ada orang yang melewati sensor di pintu. Ada perasaan takut ketika memikirkan itu semua. Tapi karena tugas dan tanggung jawab, aku harus memeriksa lift ini. Takut ada masalah teknis. Ya sudah, akhirnya perlahan aku melangkah masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam dengan posisi setengah jongkok, aku lalu coba memeriksa panel yang ada di sebelah pintu. Membuka tutupnya, lalu memperhatikan kalau ada kerusakan. Pada saat itu, pintu lift masih terus dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa saat lamanya memeriksa, aku melihat kalau semuanya normal. Gak ada yang salah, gak ada yang rusak. Lalu kenapa lift gak juga mau menutup? Aku mulai bingung, sambil sesekali menekan tombol menutup pintu. Tapi tetap saja gak mau menutup. Dalam keheningan, tiba-tiba aku dikagetkan oleh adanya hembusan angin yang bergerak masuk ke dalam lift. Di dalam mall tertutup, dan AC pendingin juga sudah mati seluruhnya. Seharusnya gak akan ada angin yang bergerak. Tapi ini ada. Hembusan pelan menerpa wajah dan tubuh. Angin dari mana itu? Ucapku dalam hati sambil melihat keluar.
Aku melongokkan kepala keluar lift, menengok kanan dan kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi aku sangat yakin kalau merasakan adanya hembusan angin itu. Aku jadi tiba-tiba merinding. Ketika sudah mulai merasa ada yang aneh, sekali lagi aku menekan tombol penutup setelah sebelumnya sudah menekan tombol lantai dasar. Aku ingin turun aja lalu pulang, karena kengerian sudah menyeruak isi kepala. Syukurlah, beberapa detik kemudian tiba-tiba pintu lift bergerak menutup. Lalu setelah pintu sudah benar-benar tertutup, perlahan lift mulai bergerak turun. Tapi aku yang berdiri di sudut depan sebelah kanan terdiam membeku seketika. Darah seperti berhenti mengalir menelusuri urat nadi ketika aku menyadari kalau aku ternyata nggak sendirian di dalam lift ini. Pintu dan dinding lift terbuat dari bahan menyerupai cermin. Dari pantulannya aku dapat melihat pemandangan yang ada di belakang tempat aku berdiri. Aku dapat melihat bagian belakang lift. Gak secara langsung, tapi aku melihat kalau ada sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Sosok perempuan ini mengenakan baju panjang berwarna gelap. Rambutnya tergerai sebahu. Dan yang lebih mengerikan, aku dapat melihat wajahnya secara utuh. Wajah pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Wajahnya datar tanpa ekspresi, tapi tambat laun mulai tersenyum menatapku, masih lewat pantulan pintu lift. Senyumnya mengerikan, sambil perlahan memiringkan wajah, matanya terus menatap dengan sayu. Perjalanan lift dari lantai 3 yang seharusnya hanya sebentar jadi terasa sangat lama, hingga akhirnya sampai juga di lantai dasar. Tapi pintunya nggak langsung terbuka, masih tertutup beberapa belas detik lamanya. Dalam beberapa belas detik inilah aku mendengar kalau sosok yang ada di belakangku ini tertawa pelan, pelan sekali. Kira-kira seperti itu suaranya. Aku pun membaca doa sebisanya dalam hati, berharap pintu cepat terbuka, karena aku sangat ketakutan dan keringat dingin mengucur deras. Syukurlah, pintu sudah mulai terbuka perlahan. Ketika sudah cukup ada ruang, aku lalu menyelinap keluar, walaupun pintu belum terbuka lebar, lalu berjalan cepat menjauh dari lift. Setelah beberapa detik, aku mulai ke belakang, dan sosok seram itu masih ada, berdiri diam menatapku dari dalam lift. Aku mulai beralih kecil, hingga akhirnya sampai di pintu kaca, pintu keluar mall, dan lalu membuka pintu kaca itu. Ketika sudah di luar, sekali lagi aku melirik ke arah lift. Ternyata sosok perempuan itu sudah gak ada. Dan kemudian aku lihat lift kosong itu pintunya menutup kembali. Begitulah cerita horor yang aku sempat alami di tempat di mana aku bekerja, di salah satu mall di kawasan Bandung. Sebenarnya masih banyak cerita seram tentang lift, tapi nanti saja aku ceritain kapan-kapan, gak malam ini. Oke, untuk teman-teman kolong ranjang, terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum menutup video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung terus channel kami dan buat kami semangat untuk bercerita lagi. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.